saya koma loh. Mungkin inilah yang dinyatakan Tuhan Yesus juru selamat itu. Mungkin Tuhan datang lagi sama saya, mungkin kayak menagih janji saya, ucapan saya. Kalau emang saya bisa menyelamatkan kamu. Shalom, shalom. Selamat datang buat semua yang baru join dan yang udah setia nonton gereja YouTube. Saya Leonardo Sirait, ucapin terima kasih karena kalian luar biasa, ya kan? Hari ini kita punya video yang wow gitu ya. Menyentuh banget bagaimana seorang Uklim yang awalnya mungkin skeptis gitu ya. Skeptis akhirnya mulai terbuka pikirannya setelah mendengar penjelasan dari para apologet Kristen. Ini bukan cuma soal debat, tapi soal bagaimana kasih Tuhan bisa menyentuh siapa saja. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan karena video ini gitu ya. Ini bagian dari pelayanan juga teman-teman. Jangan meremehkan. Ayo jangan cuma sekedar penonton, tetapi ayo menjadi penuntun, ya kan? Oke, yuk langsung kita tonton videonya bareng-bareng. Baik, Bang Irsyad Muslim ya Bang ya? Muslim Bang. Oh ternyata. Saya ini teman lama saya teman-teman. Ya. Kemana aja, Allah, lama tidak kelihatan. Ada. Sebentar, lu dulu pakai nama apa sih? Saya lupa loh. Syarif Bang. Syarif, aduh, Syarif. Teman-teman saya kasih info ya, ini Bang Syarif ini, AA Syarif ini nemenin saya ketika channel saya waktu itu yang nonton masih ya 200 orang, ya 400 orang, betul nggak? Betul Bang. Iya, dulu Bang Syarif ini, saya masih ingat itu dulu waktu baru ngelahirin anak. Gimana kabar anaknya? Baik-baik? Udah besar sekarang? Alhamdulillah, baik Bang. Sudah besar ya. Dulu sempat ke gereja. Sempet Bang. Iya, tapi dipersekusi ya. Kamu di mana kamu? Alamat kamu. Betul tidak? Iya betul tidak? Bang. Hah? Iya bentar Bang. Iya betul. Iya, jadi teman-teman dari penonton kita yang masih 200-300 orang sampai sekarang 20.000 orang, 30.000 orang. Itu selalu saja kejadiannya sama. Ketika ada orang muslim mau memperdalam agama Kristen, masuk gereja, langsung kena ancem, kena bully, kena persekusi, didatangin rumahnya, di inbox segala macam. Akhirnya balik lagi ke Islam. Gimana ceritanya dulu, Bang Irsyad? Sempat ke gereja, sempat pengen ini, kok balik lagi ke Islam, gimana ceritanya? Jadi kan kejadiannya aku kan ke Jakarta Bang, adalah teman gitu kan ketemu. Ya setelah itu ya emang aku diajak ke gereja. Ya setelah itu aku pulang kan, hari Sabtu berangkat, hari Minggu malam itu aku pulang Bang. Setelah itu ya tiba-tiba aku kan di hari Seninnya itu Bang, malamnya aku lab, aku keliling Komala gitu kan, ada teman-teman dari seiman Bang Edis lah gitu. Aku di situ ya cerita-cerita gitu, tidak sengaja di luar beranda itu ada yang rekam Bang, ada yang rekam ya. Tiba-tiba di situ aku
aku lab bang. Aku lab, ya terjadilah keributan di situ bang. Nah seperti itu. Sampai Ya, ngancem-ngancem segala ya, di mana rumah gitu, betul ya? Ya kalau itu betul bang. Nah itulah, tuh teman-teman. Akhirnya ya, jadi, pindah lagi ke Islam. Sebenarnya belum dibaptis bang. Belum dibaptis. Belum. Karena kan temanku itu kan bilang kalau Bang Sarip siap, adalah tim gitu kan dari aku gitu, kata temen akunya itu yang siap bantu Bang Sarip gitu kan. Ibarat dalam pembimbingan ataupun dalam pembelajaran Alkitab itu sendiri gitu kan. Dan aku bilang berat, kataku beratnya kan keluarga bang. Itu keluarga. Kalau dari keluarga kandung sih apa ya bang, nggak terlalu lah, cuma kan dari yang berat itu dari istri bang. Dari istri. Jadi intinya sampai sekarang belum jadi masuk Kristen ya? Belum bang, secara baptis belum jadi. Ya, silakan. Anda mau membahas apa ini? Ya kalau soal membahas sih bang, aku gimana ya? Karena di Al-Quran sendiri pun dengan teman-teman Kristen yang lain seringlah aku diskusi bang ya. Di antaranya mungkin dengan Bang CV gitu kan, Christian Prin itu kan, terus sama Raja Debat, Bang Hale dan yang lain-lainnya gitu kan. Dan emang kalau Islam yang jujur sesuai teks Al-Quran dan terjemahan dan tidak ada penambahan narasi yang bebas, ya gimana bang? Sesuai fakta aja gitu. Mau hadis ataupun mau Al-Quran ya sesuai fakta yang ada aja. Contoh yang misalnya gadis-gadis yang berpayudara montok itu ya. Ya itu kan udah faktanya bang, seperti itu terjemahannya. Itu ibarat gak benar ya, emang tertulisnya seperti itu, mau dibagaimanakan lagi gitu kan. Itu sih bang dari aku. Ya kalau soal iman sih aku privasi bang, aku gak bisa juga bicara di sini, takut ada yang inilah gitu kan. Artinya yang saya katakan benar kan, iman Anda tidak sama lagi. Dulu sebelum tahu debat-debat, dulu sebelum tahu channel Edis TV dan kawan-kawan, memikirkan Islam yang sedemikian rupa, tapi sekarang udah berubah pandangan Anda terhadap agama Islam ya? Ya, ibarat udah apa ya? Ya mungkin sedikit agak memudar lah bang. Itu aja sih. Itu teman-teman biar Anda tahu. Jadi saya bukan omong kosong teman-teman. Walaupun bahasa saya itu sarkas, tapi benar gitu. Sekali Anda nonton Edis TV, Anda marah-marah. 2 kali Anda mulai cari tahu. 3 kali udah mulai manggut-manggut. 4 kali udah nggak percaya lagi atau udah pudar keyakinan Anda terhadap agama Islam. Coba Bang Irsyad, ini banyak meragukan Anda ini. Tes katanya. Ya, coba bacakan surat-surat dalam Al-Quran. Ini asli Muslim Tulen. Saya saksi bahwa dia Muslim Tulen. Silakan. Oke, aku baca surat Yasin lah kayak yang tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Udah bang? Ya. Jadi setelah nonton debat-debat, setelah nonton Edis TV, nonton pendebat-pendebat yang lain, iman Anda terhadap Islam tentu sudah memudar, betul? Ya bang, ibarat gimana ya, aku aja yang kebiasaan dulu yang mungkin sering ziarah kubur, ziarah para aulia, aku udah enggak bang sekarang. Ya. Itu kan yang makam-makam keramat itu bang. Iya. Ya, udah enggak sekarang bang.
Ya nggak tahu, Bang. yang menyebabkan Anda tidak masuk Kristen ini apa juga? Ini yang buat penasaran. Anda sudah memudar terhadap Islam tapi kok nggak jadi Kristen? Ini bagaimana ini ceritanya? Silakan. Yaitu istri, Bang. Aku beratnya istri, anak-anak, Bang. Karena anak-anak apa ya? Jadi kadang aku melihat anak-anak, entar nasib anak-anak gimana gitu, Bang. Kalau masuk Kristen diceraikan sama istri gitu ya? Ya itu udah pasti, Bang. Aku tinggalkan pasti. Iya, itulah ya. Memang dilema, teman-teman. Saya punya ide kalau begitu. Tapi nanti istri ngeliat gimana? Idenya begini, ini buat semua aja ya, bukan kepada Bang Syarif ya. Biar teman-teman gak pusing-pusing. Yang Islam KTP-nya aja. Orangnya jangan Islam lagi, KTP-nya ini loh. Ini Islam nih, tunjukin aja KTP-nya. Nah, kalau KTP ditunjukin, mereka nggak bisa bantah. Aduh. Iya, Bang. Karena gimana ya kan, berat dengan profesi juga, Bang. Tuh mungkin. Iya, iyalah. Ya pasti. Proses. Cuman ya, begini, maksud saya begini. Kan, Saya punya pengalaman banyak ya. Pengalaman saya, jam terbang saya itu tinggi dalam hal menghadapi orang-orang yang masuk Kristen gini. Banyak orang ya, Irsyad, banyak orang juga ya, Bang Syarif ya. Masuk Kristen tuh hanya cari duit ada. Orang masuk Kristen pura-pura biar dapat empati, biar nanti dapat ini bantuan-bantuan banyak. Begitu. Makanya saya mau kasih tahu sama orang-orang Kristen juga hati-hati dan waspada. Yang saya maksudkan begini, Bang Syarif, kalau Anda betul-betul memperdalami, sungguh-sungguh mendalami, itu pasti tidak langsung pindah. Tahu-tahu langsung, wah, ini malah justru bahaya. Gini juga Bang, Bang, kalau masalah itu yang nawarin ada, ibarat ntar Abang masalah kehidupan jangan bingung ataupun untuk istri, untuk keseharian Abang, ntar ibarat aku jamin gitu kan, aku kasih jalan gitu. Tetap Bang, aku gak mau gitu, karena kan. Iya, makanya saya bilang tadi begini. Saya mengetahui, karena jam terbang saya mengetahui bagaimana orang yang betul-betul dia masuk Kristen, sama pura-pura jadi masuk Kristen mau dapat keuntungan. Biasanya, orang yang dia betul-betul masuk Kristen, itu biasanya nggak mudah. Lama prosesnya. Berbantah dulu, debat dulu. Akhirnya tiba-tiba dia masuk Kristen. Nah, orang-orang seperti ini, itu diduga kuat, dia sungguh-sungguh masuk Kristen. Gitu. Makanya saya juga bilang sama teman-teman Kristen, arif dan bijaksana. Ya. Jadi jangan asal-asal sembarangan begitu. Ya mungkin ini perlu waktu ya, Bang Irsyad. Atau... Ya karena aku pun begitu Bang, ke temanku itu ya aku nunggu momen yang pas aja. Jadi mungkin ini prosesnya agak lama gitu kan. Karena ya gak tahu kapan, yang pasti sih kalau dari dalam hati pribadi sih emang udah apa ya. Ya sulit untuk dijelaskan lah Bang Edis, intinya itu aja sih. Dulu kalau nggak salah tema kita itu selalu itu ya. Jadikanlah orang Islam menjadikan Muhammad Tuhannya dan Kristen menjadikan Yesus Tuhannya, betul? Ya betul itu. Iya. Dan Anda setuju ya bahwa orang Islam menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya ya? Emang itu diakui kan oleh para apologet Islam pun, sebagian mengakui bahwa Rasulullah itu Rob. Iya. Jadi dia orang lama nih teman-teman. Jadi dia tahu ya. Yang debat-debat lama dulu bagaimana. Dulu siapa sih namanya, Faisal Khan ya. Faisal Khan itu kalau masih ingat. Faisal Khan. Ya, itu mengakui bahwa umat muslim itu beribadah kepada Muhammad. Bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam. Itu diakui oleh Faisal Khan. Itu bukan sembarangan, itu ustadz betulan gitu loh. Banyak, iya betul. Banyak Bang. Banyak dari kalangan ustadz pun yang emang udah mengakui bahwa secara bahasa ataupun secara tidak sadar ya umat Islam ya
mentuhankan Muhammad. Jadi secara Rob ya, secara penguasa gitu kan. Iya. Dan bukan berarti bahwa Muhammad itu adalah Allah, bukan berarti demikian. Ya, betul itu. Tapi bagaimana Muhammad itu dijadikan Rob bagi orang-orang Islam. Nah, banyak orang Islam tidak tahu artinya dijadikan Rob itu. Dia pikir dijadikan Rob itu dijadikan sang pencipta, makanya obrolan gak pernah nyambung. Begitu. Iya, dulu itu kan ingat diskusi sama Bang Edi itu perihal ya membunuh cicak itu dapat pahala kan. Ingat tadi ya. Hadis itu terus perihal tentang dosanya umat Islam itu apa ditanggung sama Yahudi dan Nasrani kan. Pernah itu hadisnya kan aku bawakan itu datanya. Ya, emang itu tertulis seperti itu Bang, itu sahih. Iya. Dan orang seperti Anda ini termasuk cepat loh, Irsyad. Baru 1 tahun kalau tidak salah, Anda sudah membuat satu semacam seperti ini. Dulu, waktu zaman-zaman Facebook, zaman-zaman masih belum ada media sosial begini, itu lama. Bahkan saya kaget. Mungkin ya 5-7 tahun, baru dia inbox, baru dia ngubungin saya. Bang, masih ingat saya nggak? Siapa? Ini, namanya gak usah sebutkan ya. Dulu ingat nggak? Saya debat begini, bantah begini, maki-maki begini. Sekarang saya ngaku semua yang Anda bilang itu benar. Luar biasa benar memang. Memang kita tidak pernah tahu teman-teman. Kita tidak pernah nyana-nyana. Sekarang kita berdebat 7 tahun lagi, 5 tahun lagi mereka baru sadar itu. Gitu loh. Dan Anda termasuk cepat ini. 1 tahun Anda sudah sadar. Walaupun memang kita masih ada perdebatan masalah itu ya, masalah Anda belum jadi Kristen ya, menurut cerita Anda seperti itu ya. Ya waktu apa ya, mungkin waktu kesalahanku juga ya, waktu itu kan aku emang kena mental juga Bang, kan dimintai data perihal tempat tinggalku itu Bang, dan di situ temanku juga ada seorang Habib kan, Habib Panan itu temannya Ustadz Faisal kan pun bilang ke aku kan bahwa jangan kasih data, cuma kan aku telat buka DM-nya itu. Karena aku udah kena mental ancaman-ancaman itu juga Bang. Yang perihal mau didatangi, rekamannya ada, mau dilaporkan. Kalau dipikir sih sekarang, ya salahku apa sih Bang, itu aja sih. Iya. Ya itulah yang saya perjuangkan. Kenapa sih orang kalau ngomong Islam dikit aja langsung dipersekusi lah, dipenjara lah. Gitu. Jadi seolah-olah Islam ini memang dilindungi oleh undang-undang penistaan agama itu. Tanpa itu nampak-nampaknya yang percaya agama Islam tinggal Yusuf PI sendirian. Oke lah begitu Irsyad. Ya itu aja lah Bang. Aku sih ya semoga sehat aja Bang ya. Sukses sama-sama ya, Bang. Ya Tuhan memberkati ya Bang. Amin. Sama-sama Tuhan memberkati. Oke, saya turunkan ya. Oke. Itulah teman-teman ya. Jadi bukan 1-2 orang. Kalian sudah menjadi saksi di sini walaupun sebagian dari kalian tidur. Ya, kalian menjadi saksi bahwasanya orang-orang seperti itu banyak gitu loh. Cuman mereka nggak berani bersuara. Selalu mereka kena persekusi, diancam lah, di DM lah segala macam. Iya. Saya kalau kalian tahu yang DM saya, yang inbox saya, yang ngancam-ngancam saya, 1 lembar buku itu nanti nggak habis-habis itu buat nulisin orang-orang. Tapi memang kebanyakan pakai akun bodong. Saya sudah bilang, kalau kalian benar-benar misalnya mau ada sesuatu, jangan DM. Bikin pakai video biar saya tanggapi. Kalau cuma DM pesan-pesan nggak saya tanggapi. Bikin video tentang saya, coba bikin tagar Edis TV, bilang tantangan kepada saya atau apa, coba. Bilang saya nama ini menantang Edis TV, coba bilang begitu. Biar saya tanggapin. Jangan cuma inbox. Kalau inbox akunmu bodong,
fotomu bodong, pengikutmu 3 orang, ngapain saya balas? Kalau akunmu asli masih saya balas. Akunmu saja bodong, gimana? Untuk apa? Gitu loh. Bantah argumen saya dengan argumen. Seperti itu. Ya. Amelia naik lagi dia, Amelia. Mungkin dia berani ngomong sekarang gara-gara. Ya Amelia, silakan nyalakan kamera dulu. Udah selesai? Udah. Oke. Gimana? Banyak lagi yang DM lagi. Murtad kamu ya. Ya. Sudah berapa orang yang inbox? Banyak kali. Sudah saya bilang, siap-siap kena serangan netizen. Cuman saya nggak terlalu banyak tanggapin. Saya ambil yang positif aja sih. Iya. Jadi kenapa nih banyak yang tanya juga kan di DM, kenapa saya bisa murtad dari Islam ke agama Kristen? Kalau pembaptisan belum, karena memang saya masih mau lebih mendalami, mempelajari kitab Alkitab itu, agama Kristen itu. Jadi ceritanya kayak gini Bang Edis. Silakan Kak Amelia. Di tahun 2017 sempat punya teman orang Kristen juga. Jadi gimana ya, kayak fanatik lah aku Islamnya. Nah, ada suatu kecelakaan yang dibilang saya punya teman itu, Tuhan saya itu juru selamat kayak gitu. Nah, Tuhan juru selamat maksudnya gimana gitu? Masih bertanya-tanya. Setelah saya setiap main ke rumah dia itu ikut ibadah keluarga, jadi coba deh masuk gereja kayak gitu. Kok pas pertama kali menginjakkan ke gereja itu di tahun 2017 pas Natal, kok rasanya kayak gini, kayak tenang, lebih tenang. Nah, aku bilang sama temen aku itu kan, kayaknya saya nyaman deh di agama kamu. Tapi saya pertanyaan saya kayak gini, Tuhan Yesus juru selamat kayak gitu. Siap itu 1 minggu atau 2 minggu kemudian saya kecelakaan mobil, naik angkot. Intinya saya udah nggak sadar lah. Saya masih ada buktinya, ini bekas lukanya ya. 16 jahitan. Di situ saya sudah tidak sadar, tapi yang pertama kali kecelakaan itu saya masih sadar ya. Pas mau turun dari angkot, saya bilang kayak gini. Langsung menyebut Tuhan Yesus, jika memang Tuhan itu juru selamat, tolong yakinkan saya. Nah, dari situ kayaknya saya maksa turun dari angkot, entah ada motor lain yang jatuh atau enggak, intinya saya menyeberang, jalan itu enggak ada satupun motor atau mobil itu menyenggol. Sampai depan pabrik itu langsung dibawa ke dalam klinik pabrik, itu saya sudah tidak sadarkan diri. Kata Bapak, saya koma selama 1 minggu. Koma 1 minggu, lepas dari koma, saya sadar, itu saya tidur, posisi tidur itu. Tapi kayak mimpi, tapi kayak nyata juga gitu. Ada sosok seperti Tuhan Yesus yang datang. Nah, dari situ saya berpikir, saya koma loh. Mungkin inilah yang dinyatakan Tuhan Yesus juru selamat itu. Mungkin Tuhan datang lagi sama saya, mungkin kayak menagih janji saya, ucapan saya. Kalau emang saya bisa menyelamatkan kamu, mungkin ya saya mau ikut jadi anaknya. Dari situ. Nah, dan keluarga
Cuman saya pertama berani pakai kalung salib. Setiap hari Minggu ibadah diem-diem. Nah terus tetangga biasalah. Tetangga, sayang banget sih, cantik-cantik murtad gini, pakai kalung salib gini-gini. Terus ada yang ngejawabin kayak gini, udah biarin, urusan dia kok. Orang Islam masuk Kristen itu apa? Itu nggak dapat surga katanya. Tetapi kalau orang Kristen yang masuk kita itu dapat surga katanya. Nah saya bilang kayak gini, percuma saya agama Islam, tapi saya tidak tahu mempelajarinya. Nah saya bisa baca Quran, tapi saya tidak tahu artinya. Saya bilang tidak melakukan sholat 5 waktu, sama aja itu Islam KTP. Saya bilang kayak gitu kan. Udah ya, intinya banyak yang serang-serangan kayak gitu dari tetangga juga. Cuman keluarga belum tahu waktu itu. Waktu itu keluarga belum tahu. Nah, di saat tahun 2020, saya sempat menikah. Cuman saya kena KDRT, saya pergi ke Arab Saudi, merantau. Sudah 5 tahun belum pulang sampai sekarang. Nah, saya beranikan diri sama orang tua, saya ingin masuk agama Kristen. Sampai dari sini saya pesan Lazada itu Kak, maaf ya. Saya pesan kayu salib itu. Saya bilang sama mama, Ma tolong pasang di kamar saya bilang. Ya udah mama pasang, tapi jangan di ruang tamu. Mama bilang kayak gitu. Puji Tuhan yang awalnya orang tua marah, tapi ya mungkin kau kalau itu keyakinanmu gitu. Agama Islam, agama keturunan, mungkin kalau keyakinan ya udah jalanin gitu. Dari situlah. Cuman saya mau tanya, minta pendapatnya sama kakak, solusi juga. Gimana sih menghadapi, mungkin saya kan udah lama di sini, udah 5 tahun belum pulang ke Indonesia. Dan juga kayaknya saya itu kayak berdosa banget gitu. Kan saya kan di Arab. Ini bos saya Muslim. Kadang kalau udah azan, itu Amel sholat dulu. Nah, saya itu masuk kamar tapi saya tidak sholat. Itu gimana sih? Saya kadang nangis sendiri, sumpah. Saya nangis sendiri, Kak. Karena saya berdosa nggak sih kayak gini gitu. Baik. Ini saya mohon maaf dulu nih. Bukannya di Arab itu kalau murtad itu malah ada hukuman mati? Mereka tidak tahu, Kak. Karena KTP saya masih Muslim. Tapi kalau Anda berbicara di sini, kalau Anda berbicara di sini, nanti mereka tidak tahu. Tidak bakal tahu ya? Tidak tahu. Tidak tahu. Tetapi kalau orang kantor tahu. Tapi memang ada undang-undangnya seperti itu ya? Kayaknya Kristen Islam juga di sini harus diwajibkan pakai hijab sih, memang. Bukan, maksud saya undang-undang di sana mengatakan bahwa barang siapa yang keluar dari agama Islam itu dihukum mati. Kalau itu saya kurang dengar. Oke. Baik, saya akan mengutipkan satu ayat, di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 18 mengenai perkara yang Kak Amelia utarakan ya. Saya jawab. Karena ada pertanyaan jadi kita jawab ya. 2 Raja-Raja yang kelima ayat 18. Sabar ya. Ini mengenai bagaimana Naaman ya, seorang pegawai penting ya. Naaman ini dia disembuhkan oleh Tuhan. Kemudian dia masih, ya ini saya kasih tunjuk. Kita baca dari ayat yang ke 13-nya ya. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara, atau saya bacakan yang dari awal saja ya, gini. Jadi saya singkat cerita, Naaman ini dia kena penyakit kusta, kemudian dia datang kepada Elisa. Naaman ini seorang kafir ya, seorang penyembah berhala, dia datang kepada Elisa. Dikatakan begini, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu ia berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan,
maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau akan menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai Damsik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah dia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara-perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sehingga dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Saya bacakan ayat 18-nya ya, 17-nya lagi. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah selain kepada Tuhan. Nih, ini perkara yang Anda hadapi nih. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus sujud menyembah di dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal ini. Begitu. Ya, jadi ada perkara yang bisa saya katakan mirip 11-12 dengan yang Kak Amelia alami. Begitu. Walaupun sudah ganti Tuhan, tapi tetap ya mau gimana, karena keadaannya begitu, seperti itu. Itu terjadi juga kepada Naaman. Seperti itu. Dia ikut sujud menyembah kepada Rimon, dewa orang bangsanya, seperti itu. Tetapi dia meminta ampun kepada Tuhan, seperti itu. Pura-pura sujud, nah itu ada orang komen gitu. Yang penting itu hati. Kadang saya Kak? Kan sholat, kadang di belakang itu kan ada bos juga sholat ya, bos perempuan. Jadi saya melakukan gerakannya seperti seorang muslim, tapi saya tidak baca. Kayaknya saya takut, saya mainkan Tuhan nggak sih kayak gini. Aku cerita itu kan mau nangis betul. Iya, saya ngerti kok. Keadaan kan yang membuat itu terpaksa. Artinya gini, Tuhan melihat hati kok. Tuhan melihat hati, Tuhan tidak melihat gerakan-gerakan badan seperti itu. Karena di dunia ini banyak orang pura-pura sujud, tapi hatinya enggak. Banyak orang pura-pura sungkem. Banyak orang pura-pura senyum. Makanya di hadapan Tuhan, Tuhan tidak melihat gerakan-gerakan wajah, gerakan-gerakan badan. Tapi Tuhan melihat hati. Seperti itu. Intinya kalau hati Anda sudah milik Tuhan, walaupun Anda bagaimanapun tetap hati. Seperti itu yang dipandang oleh Tuhan. Ya semoga lah perkara-perkara seperti ini cepat teratasi. Mudah-mudahan Anda mendapat pekerjaan yang lebih baik. Ya, dengan cerita seperti ini mungkin ada juga orang-orang yang ini. Tapi ya hati-hati juga begitu ya, hati-hati juga. Ya cuman kadang kalau keluarga kayak gini kan Kak. Itu si Amel udah masuk Kristen kayak gini. Jangan ditemenin, jangan mau kalau dia pulang
pulang ke Indonesia kalau ada acara keluarga jangan mau makan bekas dia atau makan satu piring sama dia. Giliran ada maunya duit ya. Mau dia. Nah itu. Amel ada saldo enggak? Ya itu. Pinjam dulu sih bulan depan. Saya jawabin kayak gini. Jangan, saya agama saya udah mau Kristen. Uang saya itu kan nggak bisa dimakan sama kalian. Kayak gitu. Kalau duit halal, Iya makanya kayak gitu Kak. Ya itulah ya. Tapi ya nggak apa-apa Amel. Artinya mungkin karena di Arab ya, mungkin jarang ya ada komunitas. Tapi orang Kristen ada ya? Karena saya kurang tahu sih Kak. Mungkin ada. Kayaknya dilarang, di ban kalau nggak salah. Gereja juga ada. Gereja juga ada sebetulnya. Iya. Tapi kan biasanya orang yang sudah dari Kristen dari sononya ya yang boleh ya. Iya. Kalau yang Islam ke Kristen kurang tahu. Iya. Kayak contohnya kalau kan di sini ibadah hari Jumat bukan hari Minggu. Nah terus kadang kalau orang kantor tahu, Kak sebetulnya sebelum saya mau berangkat ke sini saya mau ada pembaptisan, saya mau pindah agama. Udah nggak apa-apa berangkat aja. Terus kalau saya mau ibadah gimana? Paling kalau mau ibadah, saya telepon orang kantor, Quran ada urusan apa, isi apa, kayak gitu. Langsung dianterin. Kalau orang kantor tahu. Tapi kayak contohnya, saya langsung bilang sama majikan, saya mau ibadah, gini, saya nggak bisa. Tapi itu berlakunya sama warga negara Arab Saudi aja kan? Kalau misalnya warga negara Indonesia murtad ke Kristen kan, mereka memang bisa nganuin kan hukumnya kan bukan warga negara Arab. Kayaknya nggak bisa deh. Tetap nggak bisa ya? Iya. Ya sembunyi-sembunyilah, nggak usah cerita-cerita. Tapi dengan bercerita di sini nanti Anda nggak ketakutan ini, nanti nggak takut ada orang tahu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Malahan gimana ya? Siapa tahu kan, mungkin Kak Edis juga terkenal atau gimana? Keluarga saya lihat. Ya udah. Ya pasti akhirnya melihat. Gitu. Gak apa-apa. Nggak masalah, ya baiklah. Mudah-mudahan Tuhan berikan yang terbaik lah ya. Artinya masih banyak gitu. Ada komunitas-komunitas Kristen yang baik-baik tuh banyak sekali. Sampai saya punya adik perempuan juga Kak. Itu Kak, kayaknya aku mau masuk Kristen deh, kayak gitu. Iya, banyak ya. Cuman kan aku bilang, kamu sekarang punya suami, kayaknya nggak bisa, gimana sama suami kamu? Karena terbawa-bawa kalau teleponan atau gimana, saya ingat putar musiknya itu lagu rohani di kamar. Kayaknya kalau ngedengerin lagu yang kayak gini, ku nyanyi haleluya kayak gitu, dia sering banget ngedengerin, kayaknya lebih tenang pikirannya katanya. Ada masalah apapun kalau dia berantem sama musik itulah yang didengar katanya. Cuman saya nggak mau mengajak dia karena ya Kak, berarti kamu masuk Kristen itu berarti karena saya dong, bukan karena hati kamu sendiri gitu. Kayak gitu Kak. Ya begitulah ya memang ya. Tapi makasih banget Kak Edis. Sama-sama. Udah dinaikkan. Sama-sama Kak Amelia, sama-sama. Ini kalau masih ada nih mungkin orang-orang baru muslim yang baru-baru datang ini masih ini pura-pura Islam, pura-pura ini. Coba nih kita mau dengar satu kali lagi nih selain surat Yasin, tadi kan surat Yasin, coba surat yang lain. Bacakan surat yang lain apa? Surat yang lain ya. Cuman sebagian aja ya. Boleh. Alif Lam Mim lah ya. Silakan. Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi
hudalil muttaqin alladzina yu'minuna. Udah Pak, takut. Udah tahu. Udah, itu cuman mengkonfirmasi saja nih sama orang-orang muslim yang baru datang. Dan cuman kan mereka tadi nggak lihat gitu. Udah baca surat Yasin sudah, ya kan? Al-Baqarah sudah ya. Jadi dia ini benar-betul sampai tadi gitu. Di DM saya bilang kalau di dalam TikTok ini bisa setil KTP, saya setil KTP. Nggak boleh. Nanti kena ban. Karena nggak bisa. Jangan kasih KTP, jangan. Nanti mereka bisa nge-track dari imigrasi lah apa. Mereka ini nggak usah, jangan ada sampai ada data-data yang ini. Seperti itu, Kak Amelia. Kayaknya nge-hang dia, teman-teman. Nge-hang dia. Ya, inilah teman-teman ya, TikTok, media sosial, Facebook, ini adalah sarana atau media kita. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya, dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang. Dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan karena video ini gitu ya. Kami tetap berseru Yesus, Tuhanku Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dijegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Satu angkat tangan, langit pun terbuka, hadir-Mu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih, kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristus bersinar di tengah gelap, takkan diam walau digeruduk masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu, ku menang. Walau badai menerpa, kami akan terus ku menangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku ku menang. Ku berjalan dalam terang-Mu, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.